مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk para musannif kitab. Semoga apa yang kita pelajarin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita kembali lagi ke pembahasan kita di kitab Wasiatul Mustafa karangannya Syekh Abu Wahab As-Sa'rani. Di sini niko siapa itu Kanjeng Sayyidina Ali kepada yang diriwayatkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di fasal yang menjelaskan fi alamatil khairi, alamat-alamat orang yang demen, orang yang suka berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Walil masalihi, dan bagi orang-orang yang disebut orang yang dinyatakan orang yang dapat memberikan kebaikan kepada orang lain seperti apa? Di sini Mbah Musonep mendapatkan dauh daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mendapatkan dauh dari Rasulullah SAW 3 hal yang membuat kita, terutama kita para santri, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dianggap menjadi orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan. Dan 3 alamat inilah yang menjadi tanda bahwa kita santri setelah lulus ataupun selama berada di pondok pesantren mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil masalihi, dan bagi orang yang mendapatkan memberikan maslahat kebaikan, salah satu alamat terdapat 3 tanda. Yuslihu bainallahi wa bainahu. Yang pertama, tanda orang yang Allah berikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain di luar daripada dirinya. Yang pertama, senantiasa ia yuslihu bainahu wa bainallah. Dia senantiasa demen, suka memperbaiki hubungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu santri, harus demen, harus suka menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita nanti ketika di pesantren setelah selesai bukan hanya menginginkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah saja, bukan cuma akhirat saja yang kita kejar, tapi dunia juga kita kejar. Karena ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ngikutin. Tapi kalau kita ngejar dunia doang, akhirat belum tentu ngikutin. Sebagaimana dilalar, dicantumkan dalam bait Imriti, teman-teman udah apal pastinya. Li raf'in min hadamatun wawan alif kaza kanunun sabitun lamun hazib. Santri nih kita kudu ngakal. Di bait-bait nih jangan cuma dibaca doang. Bait-bait itu ditafsirkan karena setiap bait memiliki murad, memiliki makna yang luar biasa kalau diartikan. Karena Mbah Musonib nih bikin matan, membuat kitab. Tirakatnya itu bukan tirakat tidur,
bukan tirakat makan, tapi tirakatnya benar-benar bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li raf'in minha dhammatun. Li raf'in, kalau santri mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala harus punya raf'in, li raf'in. Mau diangkat derajatnya harus punya minha dhammatun. Minha dhammatun, harus punya yang namanya himmatun aliyah. Minha dhammatun, harus punya kesungguhan yang luar biasa. Dhammah, kesungguhan yang luar biasa. Wawan. Lalu selanjutnya musannif menjelaskan wawan. Selain santri harus punya kesungguhan yang luar biasa, mereka harus punya wawan. Bukan wawan orang ono ya. bukan wawan yang di mana-mana, tapi harus punya wawan. Apa itu wawan? Wauh bengkok. Artinya kita harus rendah hati, rendah diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Apa yang disebut dengan rendah diri? Yang kita kenal dengan tawadu. Ya, gitu. Lalu harus punya alif. Nah, alif lurus apa bengkok? Lurus. Harus punya tujuan, harus punya kesungguhan, harus punya jarak yang terus mustamir, yang terus berlangsung, yang terus dia lakukan seperti alif. Kalau sekarang sakit, besok jangan nyerah. Terus belajar, terus istamir. Jangan pernah berhenti. Jangan sampai baru sekarang dikasih koreng, besok udah saya berhenti jadi santri. Hari ini dikasih duitnya kurang, Bu, Mama, Papa, Dedi, terus apalagi kalian manggilnya Umi, Abi, dan lain-lain. Baru dikasih uang kurang sama orang tua kalian udah nyerah, surrender aja, langsung pencet surrender, keluar dari game. Jangan begitu. Santri harus alif. Kalau udah alif harus teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan sekolah, saya niatkan belajar di pondok pesantren ini, semoga mendapatkan manfaat, mendapatkan hidayah barokah daripada guru-guru kami. Gitu. Alif terus mustamir. Jangan pantang menyerah. Kaza kanunun sabitun lamun hazib. Begitu pula jangan pernah layun hazib, jangan pernah menghapus nun di diri kalian. Nun ada titiknya apa enggak? Nun ada titiknya. Diri kalian memiliki titik hubungan antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dibalas lagi. Musannif kita luar biasa. Dibalas lagi sama musannif daripada pengarang Alfiyah, kitab Alfiyah siapa? Imam Ibnu Wawin awyain bitahrikin usil alifan abadal ba'da fatin muttasil. Santri sekarang nggak usah ketakutan nanti nggak jadi apa-apa, karena ulama-ulama kita pasti merasakan, pasti akan seperti wawin. Mereka pasti seperti wawin yang bengkok, mereka akan tua renta, mereka akan sepuh. Awyain, atau mereka udah tua, udah sepuh. Yain, yain, tiduran doang di kasur. Bitahrikin usil alifan abdalu ba'da fatin muttasil. Maka yang menggantikan wawin, yang menggantikan yain dalam keadaan untuk mengangkat rof'in, pengganti daripada rofa, mengangkat derajatnya selain wa dan ya adalah huruf alif. Siapa itu alif? Kalian santri-santri yang akan menggantikan daripada ulama-ulama kita. Amin Allahumma amin. Abdal fatin muttasil, keberlangsungan si alif akan meneruskan daripada tongkat estafet ulama-ulama kita. Gitu. Makanya teman-teman kalau baca Alfiyah, baca Imiriti, jangan cuma dihafal di lalar doang, diperdalamin maknanya, diperdalamin muradnya, maksudnya. Di Alfiyah ada hijib, ada wiridan yang senantiasa dibaca. Insya Allah kalau baca ini kaya semua. Iya. Wa alfiyatun, summa toyotatun, summa avanzatun, summa innovatun, summa mercedes tun,
summa Aeroktun, summa PC Ektun, summa Supra, summa Astrea, summa Vespa Matic, summa Bison. Kalau nggak kebagian kebangetan banget ya Allah. Ya, ini wiridan alfiyah. Santri kudu ngakalin. Ya, ngakalin. Lalu yang selanjutnya, Mbah Musonib mengatakan di kitab Wasiatul Mustafa yang keduanya, wa yuslihu bil amali salih bainahu bil amali salih. Mereka memiliki peranan, mereka memberikan manfaat kepada orang lain dengan amal saleh. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan amal-amalan kita? Contohnya sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang demen sedekah, orang yang demen berbagi ya, sedekah. Jadi jangan bersedekahin cuma ke game online aja kalian. Ustaz, saya sedekah kemana? Saya sedekah ke FF Top Up, Ustaz. Karena dari Top Up FF sama ML, Ustaz, saya bisa berteman baik dengan teman-teman saya. Akhirnya saya diajak mabar. Kalau saya nggak top up, Ustaz, saya nggak diajak mabar. Dianggap newbie, cupu. Iya, nyalawi. Ya. Ini orang yang bersedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin. Orang yang demen bersedekah, masalu habbatin, seperti ia menanam, diberikan masalu habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diberikan padi, 7 buah padi. Dari 7 buah padi tersebut masing-masing menghasilkan 100. 100 kali 7 berapa? Maka 700 kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang demen bersedekah. Jangan lupa bersedekah. Makanya bersedekah paling afdal kemana? Bersedekah paling afdal adalah wabil walidaini ihsana wal aqrabin wal yatama wal masakin wa pondok pesantren wa rumah sakit wa rumah yatim wa orang-orang yang membutuhkan wal gharimin, dan orang yang kelilit hutang. Allah. Begitu. Ya. Sedekahin yang paling baik, sedekah itu wal aqrabin. Orang yang paling dekat sama kita. Siapa yang paling dekat sama kita? Orang tua kita sedekahin. Besok mau bulan puasa. Lutfi bawa tentengan, Mak. Iya, Pi. Lu bawa apa, Pi? Ini, Mak. Alhamdulillah udah punya rezeki, sekarang udah bisa kerja. Lutfi bawain ya, Mak, seonggok jengkol. Dengan sirup yang tidak pernah lepas dari iklan-iklan ketika bulan puasa. Sirup marjan, rasa coconut apa? Rasa kelapa. Sama ini, Mak, ada amplop nggak seberapa, Mak, tapi jangan dilihat amplopnya, Mak, lihat isinya. Karena amplopnya yang putih, lihat isinya. Iya tong, punya duit loh. Iya, Mak, alhamdulillah, karang udah kerja. Iya, alhamdulillah kerja di mana emang karang lo, tong? Alhamdulillah karang Lutfi kerja di BUMN. Amin. Alhamdulillah, Mak, sekarang Danu udah kerja. Kerja di mana emang lu, Danu, sekarang? Alhamdulillah, Mak, kerja di pelayaran. Alam, udah kerja, Nak? Udah, Mak, alhamdulillah udah kerja. Kerja di mana, Nak? Alam, alhamdulillah sekarang, Mak, Alam kerja di Kementerian Agama. Di bagian haji dan lain-lain. Iya, ini ngasih orang tua, akrabun, orang tua yang paling dekat kita kasih, insya Allah rezeki kita barokah, nggak putus-putus. Percaya nggak? Yakin, harus yakin. Wal akrabin, kalau udah orang tua, datengin nenek kita, datengin saudara-saudara kita, paman kita, om kita, uncle kita, terus bibi, encang, encing, enyak, babe, semuanya dikasih-kasihin tuh. Iya, yang punya istri 2, kasih istrinya yang keduanya. Amin.
niatnya 2 nih. Biar kalau di rumah ada teman main PS. Kalau di rumah kan enak tuh kalau 2. Jadi kan kalau 1 mah cuma ngobrolnya cuma aku sama dia. Kalau bertiga enak, aku sama dia dan dia kita bersama. Asik. Iya, mumpung laki-laki punya slot, dimanfaatkan slotnya. Amin Allahumma amin. Ya, ini yang kedua, bila amali soleh, dengan amal soleh kita bisa dijadikan sebagai orang yang memberikan manfaat, yang disebut dengan orang yang memberikan manfaat. Jangan tanya, Ustadz, saya udah ngasih, tapi saya nggak pernah merasakan manfaatnya. Jangan pernah tanya manfaat ente datangnya kapan. Insya Allah manfaat nanti bakal datang ketika dibutuhkan. Sewaktu-waktu manfaat tersebut memberikan kepada kita manfaat yang lebih luar biasa ketika kita membutuhkan ataupun ketika kita nanti sedang dalam keadaan susah. Lalu yang terakhir, alamat wa min alamatihi yuslihu dinihi bil amalihi. Ia senang memperbaiki, berkhidmat kepada agamanya. Ya. Orang kalau udah demen khidmat, insya Allah Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Pendiri apa? Pendiri Nahdlatul Ulama. Ngendiko mengatakan, barang siapa, kita santri harus ingat pesan-pesan ini dari Mbah Hasyim. Barang siapa orang yang demen ngurusi organisasiku, organisasi Nahdlatul Ulama, demen khidmat buat kader-kader ulama, demen khidmat buat Nahdlatul Ulama, aku akan doakan anak cucunya, dirinya mendapatkan berkah, selalu mendapatkan manfaat, mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, Mbah Hasyim mendiko apa? Aku doakan kamu dan anak turunanmu yang menyibukkan mengurusi Nahdlatul Ulama, aku doakan jenengan semua, kalian semua mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Makanya jangan pikir-pikir apa-apa, udah khidmat, insya Allah nanti diganti. Iya. Mumpung kita sehat, mumpung kita kuat, mumpung kita dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin lagi viral tuh lagu yang waktu kau kecil. Iya. Ya, tahu ya? Coba kita sebagai santri harus kreatif. Saya sedikit kreatif. Waktu kau kaya, janganlah berfoya-foya sampai kau lupa sama Allah yang Maha Kuasa. Waktu kau santri, jangan lupa sama kiai sampai lupa diri bahwa ridhonya adalah ridho ilahi. Ya. Ini jangan lupa, kita khidmat, kita memberikan yang terbaik untuk agama kita. Insya Allah orang yang menolong agama Allah akan Allah tolong. Orang yang menyibukkan mengurusi agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka nanti man khodamani, orang yang sibuk mengurusi agamaku, mengurusi agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, sampai dia lupa akan kebutuhan pribadinya, khodamani, maka aku akan cukupi, aku akan berikan kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan. Inilah yang perlu disampaikan pada pengajian sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan berkah, mendapatkan futuhat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah Ustadz numpang mandi. Kalau semoga Ustadz punya umur panjang, semoga Ustadz bisa berjumpa lagi dengan para santri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.